Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku beri kemuliaan
Yuk kita berdoa pagi hari ini. Bapak bersyukur jika di awal bulan ini Tuhan, di bulan Juli ini kami menyertakan Tuhan memasuki bulan Juli itu Yesus. Kami percaya ketika kami menyertakan Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan dengan pertolongan Tuhan, kami percaya menjadi berhasil karena nama Tuhan. Biarkan hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bicara ya Tuhan pagi hari ini, sehingga bukan perkataanku yang jadi, tapi perkataanmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi Bapak, tapi kehendakmu menjadi pagi hari ini. Kami semua, baik yang di Lapatar Panak Siantar, juga hamba di tempat ini Tuhan, saya percaya setiap kami menerima pengurapan Tuhan. Roh Kudus bimbing kami, sehingga setiap bahasa yang sulit dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh memahami dengan perspektif yang benar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sudah kembali teman-teman semuanya? Haleluya, shalom. Saya senang kembali jumpa dengan teman-teman di Lapatar. Saya berharap sudah ada perubahan, ya, sudah ada progres yang didapati, yang dilakukan oleh teman-teman semua di Lapatar, sehingga hidupnya bukan sama lagi pada hari ini seperti bulan lalu pagi hari kita menjadi manusia yang baru bersama dengan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pada ayat pasal kedua, ayat pertama. Kisah Para Rasul pada pasal kedua, pada ayat yang pertama. Kita belajar satu ayat, tapi saya percaya setiap kita akan melihat perspektif yang berbeda tentang ayat ini, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Yang dapat kata amin, kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Oke, saya mau tanya teman-teman semua di pagi hari ini yang di Lapatar. Sudah ada hari Pentakostanya, lalu terjadi pencurahan Roh Kudus, atau pencurahan Roh Kudus itu disebut hari Pentakosta. Ya, karena banyak orang bilang, Pak, hari pencurahan Roh Kudus itu hari Pentakosta, Pak. Tapi ada juga bilang, Pak, hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Jadi yang mana yang benar? Pentakosta dulu harinya, baru terjadi pencurahan Roh Kudus, atau pencurahan Roh Kudus itulah disebut hari Pentakosta. Ya, kita harus bisa melihat perspektif yang benar tentang pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya mengajar tentang berbahasa roh, ya, tetapi hidup kita harusnya ada di dalam Roh Tuhan, Roh Kudus. Man, gak heran dia pun orang itu hebat berbahasa roh bagi saya. Tetapi kalau hidupnya tidak di dalam roh, ya, dia bisa terhilang dan juga hidup di dalam dosa. Banyak orang Kristen menganggap bahwa Pentakosta itu harus bisa berbahasa roh. Saya yakin lah, di antara 100-an lebih ini yang di dalam Zoom Lapatar ini, ada bisa berbahasa roh. Sudah. Ya, kalau nggak bisa berbahasa roh, dianggap kita nggak rohani. Apalagi di kalangan gereja-gereja Pentakosta, karismatik, ya. Bahkan orang harus bisa berbahasa roh. Waktu momen Pentakosta kemarin, Roh Kudus, ada 2:10 malam, harus bisa berbahasa roh. Mereka kejar berbahasa roh. Bahkan ada pun tahun awal 2000-an, ya, banyak gerakan, banyak sekolah, banyak ministry membuat kelas belajar bahasa roh. Tetapi berbahayalah kalau mereka pandai berbahasa roh di dalam gereja. Ketika mereka keluar dari gereja, mulut yang sama di dalam gereja memuji Tuhan. Mulut yang sama di luar gereja, maaf, dia sedot, itu rokok. Ya, lalu ketika ada orang menyalip motornya, ya mulutnya masih belum berubah. Bahasa-bahasa kasar keluar. Ya, BABI lu, ya. ANJIGeng lu, gitu kan. Ketemu anaknya, dasar anak setan. Ketemu istrinya, dasar istri nggak tanggung jawab. Jadi buat apa berbahasa roh kalau hidupmu tidak di dalam roh Tuhan, saudara? Ya, bahkan ini bukan suatu rahasia lagi. Kalau ada juga pendeta di dalam penjara hari ini, pemimpin agama dalam penjara, apakah mereka nggak berbahasa roh? Berbahasa roh. Tetapi saya yakin setiap manusia ada tendensi, kemungkinan dia berbuat salah dan berbuat dosa.
Jadi standarnya orang rohani itu bukan dia pandai berbahasa roh, tetapi bagi saya harus hidup di dalam roh Tuhan itu sendiri. Ya saudara ya. Jadi yang mana Pak? Hari Pentakosta dulu atau pencurahan Roh Kudus dulu? Saya mau bilang pagi hari ini, Tuhan memakai hari-hari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada ya untuk melakukan perubahan besar di dalam makna hari-hari tersebut. Jadi Pentakosta sudah ada terlebih dahulu harinya, baru dipakai Tuhan momen itu sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Jadi ada 3 hari besar orang Yahudi yang Tuhan pakai, saudara, sebagai alatnya Tuhan, sebagai caranya Tuhan untuk mengubah perspektif kebiasaan orang Kristen yang biasa harus sekarang menjadi haus. Saudara. Saya mau bicara tentang bukan keharusan, tetapi kehausan. Apa? Bukan keharusan, tetapi kehausan. Yang pertama, ada hari raya Paskah. Saya yakin teman-teman tahu. Hari raya Paskah itu, ya, itu hari raya memperingati keluarnya orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi saudara tahu bahwa hari Paskah itu yang saudara tahu adalah hari di mana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Betul ya? Yang kedua, ada hari raya Pentakosta. Hari raya ini adalah hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum dan dilakukan 7 minggu setelah Paskah. Yang ketiga, ada hari raya Pondok Daun. Hari raya pengucapan syukur atas semua hasil panen. Jadi Tuhan tahu hari-hari tersebut adalah hari-hari yang baik. Ya, kontainernya sudah ada, kemasan sudah ada, tetapi kontennya diubah Tuhan. Jadi Tuhan memakai kontainer itu, ya, kemasan itu, lalu dia masuk dalam inkulturasi budaya itu, mengubah kebiasaan orang dari keharusan menjadi sebuah kehausan. Contoh, sekarang saya mau tanya dulu teman-teman, saya yakin hampir 100% lah di dalam gereja Lapatar ini orang Kristen. 99% mungkin orang Medan, orang Sumatera Utara, orang Batak. Ya, kalau saya sekali ngomong shalom, itu mungkin responnya lambat oleh teman-teman. Tapi kalau ngomong horas, gitu. Pas ngomong horas, gitu kan ya. Terus saya yakin setiap kita yang orang-orang Medan, orang-orang Kristen yang ada di Ambon, Maluku ya di daerah-daerah timur yang kantong-kantong Kristen. Dari kecil dididik oleh orang tuanya. Ingat baik ya, kamu boleh nakal, tetapi kalau hari Minggu harus ke gereja. Pagi hari saya ada di Sulawesi Utara, di Manado teman-teman. Yang rutin 3 bulan sekali, saya sekali kalau lagi Zoom di Sumatera, di Sulawesi Utara dengan teman-teman juga. Di sini kebiasaanlah orang hari Minggu harus gereja. Kalau di tempat-tempat saudara, toa-toa atau menara-menara rumah ibadah, ya biasa subuh-subuh itu masjid. Tapi di sini gereja. Shalom, damai di hati, shalom. Ya. Lalu pagi-pagi subuh tadi saya dengar di menara gereja, lalu mulai ada suara pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya, wartaan berita keselamatan hari ini dari ayat mana? Itu sebuah tradisi. Udah kebiasaan setiap hari. Bahkan hari gereja, hari Minggu ada ibadah subuh jam 5 pagi, teman-teman. Tapi tahukah saudara, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kebiasaan mereka hidup di dalam dosa. Orang Manado bilang bagate itu minum, ya, mabok, minum dia, mabok sama mabok sudah, cap tikus, ya, ada supi dan sebagainya. Dan dia hari Sabtu masih begadang sampai subuh teman-teman, sampai jam 4 jam gitu. Dia ingat pesan orang tuanya, hari Minggu harus gereja. Lalu dia masuk, si teman saya ini namanya Jonathan, ke gereja teman-teman. Ini kisah nyata loh. Lalu dia duduk paling depan di bangku gereja, biar dia nggak rohani. Dia dinilai oleh pendetanya, oh ini anak baik. Paling depan duduknya.
Kalau di gereja-gereja Protestan, gereja-gereja suku kayak HKBP, GEMIM, GPIB, GKI, saudara, itu kan lagunya dengan iringan piano atau keyboard ya. Lalu jarang-jarang lagu kayak kita nyanyikan hari ini ya. Terus duduk paling depan, tiba-tiba mulailah sebelum persembahan, sebelum firman Tuhan adalah doa syafaat, saudara. Ketika doa syafaat terjadi, begitu lamanya 20 menit teman-teman ya. Lalu pendeta mulai khotbah, di awal khotbah, dia terbuai, dibawa roh seolah-olah. Lalu duduk paling depan, tersungkurlah di bangkunya. Lalu pendeta bilang gini, oh puji Tuhan, haleluya. Hal ada pertobatan terjadi, anak-anak Tuhan tersungkur di kaki Tuhan. Lalu jemaat bilang, puji Tuhan, haleluya. 5 menit kemudian terdengar suara roh yang luar biasa. Tertidur saudara di gereja. Kenapa? Karena baru pulang mabuk. Saya mau bilang di awal tadi, kebiasaan kita, tradisi kita gereja karena ada kalimat keharusan. Bukan kehausan. Keharusan itu perintah karena dia tahu bahwa orang Kristen harus di gereja hari Minggu dan dia takut dianggap tidak rohani dan tidak sebagai orang Kristen, maka dia ke gereja. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sedangkan kalau teman-teman ke gereja ibadah hari ini, ya bukan keharusan bagi saya. Tapi harusnya sebuah kehausan karena saudara butuh Tuhan. Yang sepakat kata amin. Ya. Jadi kalau saudara datang ke gereja hanya sebuah keharusan, saya ngomong hari ini, nggak usah ke gereja hari ini. Nggak usah ibadah hari ini. Kenapa? Percuma. Kau datang dengan badanmu saja, fisikmu saja, tapi rohmu, hatimu, pikiranmu bukan ke Tuhan. Cuma takut, ya nggak bisa dapat remisi, nggak bisa dapat apa? Grasi dari pemerintah. Karena ada nilai-nilai rohani yang ditekankan. Teman-teman, Yesus masuk dalam sebuah tradisi yang sudah ada. Dia ubah itu supaya teman-teman hari ini tahu bahwa engkau datang kepada Yesus bukan sebuah keharusan. Kau datang ke gereja bukan sebuah keharusan, tetapi harusnya dimana dengan sebuah kehausan, saudara. Jadi Yesus memakai kebiasaan Pentakosta. Kebiasaan inilah yang dipahami, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaan-Nya, saudara. Teman-teman, kita buka yuk dalam kitab Galatia. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Galatia 1, 6 sampai 7. Ya, ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia, ya. Jemaat yang sudah banyak pengikut Kristusnya, pengikut Kristennya di Galatia ini. Dan Paulus ngomong, bahkan Paulus heran, bingung gitu. Udah hidup Kristen, ya, tetapi kenapa masih terjadi hal seperti ini, saudara? Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7 demi firman Tuhan. Saya baca untuk teman-teman semuanya. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, D-nya besar, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarkan Injil Kristus. Orang selalu dengar kata Injil, selalu bilang, oh itu kitab suci, itu Alkitab, Pak, itu perintah Yesus, Pak. Tapi makna arti dari Injil adalah kabar baik. Apa sih kabar baik? Contoh, ya, saya punya teman Pak Prana, ya. Pak Prana ini, Pak Prana Ginting ini, tiba-tiba dia punya kolesterol. Kebiasaan itu makan lomok-lomok, saudara. Kebiasaan itu makan babi panggang, ya. Kebiasaan itu makan namanya arsi kaki babi. Karena kebiasaan inilah agar kolesterolnya tinggi sampai 200, 250 gitu ya. Lalu tengkuknya sakit, teman-teman ya. Nah, karena kolesterol tinggi inilah lalu tensinya menjadi tinggi, saudara. Lalu saya bilang Pak Prana, nggak usah ke dokter. Baik. Kenapa? Udah, saya kasih informasi bagus hari ini. Ada kabar baik untuk kamu. Apa Pak Bimo?
Kamu coba rebusan jahe merah, dicampur serai, ya direbus. Lalu air nanti kamu minum. Niscaya kolesterolmu turun di ambang batas normal, di batas normal tersebut. Dia lakukan, ya. Dan dia suka cita, kenapa? Ternyata kolesterol turun. Ada kabar baik yang saya beritakan. Nah, itulah kabar baik. Tetapi hari-hari begini, hari akhir zaman ini, banyak orang-orang Kristen, banyak orang yang pengikut Yesus, memakai ayat-ayat yang membangun saudara, itu nggak salah. Tetapi seringkali mencomot ayat-ayat Alkitab, ya, lalu diklaim, ya, dipakai sebagai kebenaran. Contoh, gitu ya, 10 tahun yang lalu, sampai 15 tahun lalu, ya, ada sebuah gerakan di Jakarta, mungkin Surabaya, mungkin Manado, teman-temannya, kota-kota besar di Indonesia, mungkin Medan juga. Ada pendeta ngomong gini, saudara. Makan tidur diberkati Tuhan. Dia pakai ayat itu. Makan tidur diberkati itu Tuhan. Dia mengklaim, udah, orang Kristen pasti diberkati, amin. Orang Kristen pasti sembuhkan, amin, saudara ya. Terus tiba-tiba ada jemaat Tuhan kurang dewasa rohani mencaplok ayat itu, lalu mengartikan bahwa dia nggak usah bekerja. Dia keluar pekerjaan, dia memakai ayat, makan tidur diberkati Tuhan. Tabungannya habis, ya, lalu sudah mulai agak susah makan, dia doa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak punya uang hari ini Tuhan. Bukankah Matius 7:7 berkata, minta diberi, cari mendapatkan, ketuk pintu dibukakan Tuhan. Kenapa doaku hari ini tidak jawab Tuhan? Aku nggak ada tolong Tuhan. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dia klaim pakai ayat firman Tuhan, seolah-olah itu benar, lalu dia klaim lagi, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Sedangkan Alkitab kita berkata, kalau nggak mau bekerja, nggak usah makan. Jadi hanya memakai ayat firman Tuhan yang menyenangkan hatimu, yang menyenangkan telingamu, tapi ketika dia mau baca Alkitab seluruhnya, wah, Pak, baca imamat sulit Pak, bingung, ya ribet Pak, ngantuk Pak, nguap Pak, gitu ya. Karena tentang yang ini pada dia bilang apa? Banyak peraturannya Pak, bingung saya Pak. Gitu. Lalu karena dia bosen, lalu dia beli renungan harian. Dia beli renungan harian, setiap hari dia baca, betul nggak salah. Tetapi cuma memakai satu ayat untuk sepanjang hari tanpa melihat konteks ayat itu dikeluarkan, bingung orang itu sudah. Karena nggak punya uang, nggak beli renungan harian, lalu diambil Alkitabnya seperti main judi. Di tengah-tengah selalu begini Alkitabnya dibuka, prak. Yang terbuka itulah ayat yang Tuhan mau bicara. Lalu dia tunjuk, cap, cis, cus, yang ini nih, prak. Dia tunjuk kan, pas dia baca. Terkutuklah engkau ular bludak. Bertobatlah. Langsung, bukan untuk saya. Bukan untuk teman yang lain. Ya. Jadi ketika baca firman Tuhan dan ditegur Tuhan yang keras, dia bilang, ini buat untuk saya, untuk yang lain. Kalau saya khusus untuk berkati Tuhan saja. Teman-teman, itu disebut saya Injil yang lain, berbeda. Makanya Paulus heran, kenapa banyak orang Kristen lekas berbalik. Kenapa? Karena mengartikan firman Tuhan dengan salah, saudara. Yang sebenarnya Tuhan nggak pengen itu. Hanya ada orang yang mengacaukan saudara supaya memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi kalau baca Alkitab, harus rajin dan rutin, saudara. Sekarang saya mau tanya di ruangan ini yang udah ikut ibadah, yang sudah saya lihat sudah dewasa dan sudah tua-tua rata-rata ya. Rata orang Kristen mukanya nih, ya. Sekarang saya mau tanya, sudah habiskah dari Kejadian Wahyu? Sejak kau jadi orang Kristen, sudah berapa kali habis itu Alkitab kau lalap dari Kejadian Wahyu? Jangan-jangan hanya Kejadian dan Wahyu saja kau baca. Atau jangan-jangan hanya ayat-ayat emas yang menurut saudara bagus untuk saudara baca. Saudara, Tuhan nggak pengen seperti itu, saudara. Tuhan pengen ya supaya saudara diberikan firman Tuhan, baik itu keras, baik itu memberkati, baik itu yang sangat menolong saudara. Makan, saudara. Kalau saudara cuma hanya makan babi panggang terus setiap hari, nggak sehat, saudara. Makanya ada variasi, ada makan buah, makan sayur, saudara. Nah, begitupun firman Tuhan. Tuhan kasih makan kita rohani setiap hari supaya saudara sehat. Ya, dunia sedang membutuhkan kabar baik.
Tapi kabar baik yang bagaimana? Yang hanya memutarbalikan Injil Kristus yang menyentuh telinga saudara. Ya, di dalam Kisah para Rasul 2 tadi, ya, Tuhan juga ngomong, ternyata banyak orang Kristen yang salah mengartikan ini, bahwa mereka ingin berbahasa roh. Ayat ngomong ini, Kisah para Rasul 2 sampai 4. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi yang dengan tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Banyak orang Kristen, Pak, ini bahasa roh, Pak, tanpa melihat konteks Alkitab. Ternyata di sini dua makna. Ada glossolalia, yaitu tongue language, bahasa lidah. Yang kedua dipakai senolalia, bahasa-bahasa baru. Dulunya saudara memakai bahasa-bahasa kotor, muntap, maki-maki orang. Tidak memberkati. Bahasa-bahasa pesimis untuk dirimu. Tetapi karena pertolongan Roh Kudus, kau mulai pakai bahasa-bahasa yang baru. Senolalia. Aku diurapi Tuhan, diganti oleh Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ketika engkau beruntung orang lain pun, kau sehat, kau sembuh, kau diberkati. Ada perkataan-perkataan membangun, bukan untuk dirimu saja, tapi untuk orang lain, saudara. Itulah kenapa hari ini kau datang sama Tuhan bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kehausan. Jadi goalsnya dalam Kisah para Rasul 2 ini adalah pada ayat 40-41. Ya, Petrus itu dan para murid yang lain ketika pada masa Yesus ditangkap, disalibkan, lalu mati dan bangkit, itu menjadi target orang-orang Yahudi untuk ditangkap. Kenapa? Karena Yesus sebagai pemimpin besar bagi orang Yahudi sudah menista agama, katanya bahasa saya. Sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya Yesus tangkap dan semua pengikutnya dianggap sesat, saudara. Tapi lihat Kisah para Rasul 2:41. Ketika Roh Kudus mengurapi mereka, ketika Roh Kudus mengubahkan cara hidup mereka, ketika Roh Kudus mengubahkan hidup mereka, hidup dalam Roh, 40 dan 41, Kisah para Rasul 2. Firman Tuhan berkata, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka dan katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Ada perintah kabarkan orang bertobat. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah 3.000 jiwa. Dengan bahasa lain, karena perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan para rasul, para murid-murid Yesus. Banyak orang melihat Yesus dalam kehidupan mereka. Setiap hari, mungkin saudara sekarang dibina secara rohani Kristen di Lapatar ini. Tuhan ingin ada perubahan roh dalam dirimu. Perubahan dalam dirimu yang membawa Roh Kudus dalam kehidupan kau. Sehingga banyak orang di luar sana melihat dirimu ada Yesus bersertamu. Dan mereka yang melihat kau akan menjadi bertobat karena hidupmu sudah diubahkan Tuhan. Saudara. Yuk, buka lagi yuk. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Saya paksa saudara ini untuk baca ayat ini dan memahaminya dengan perspektif yang benar. Bagi saya bukan berapa lama kau jadi orang Kristen, berapa lama dulu kau menjadi sintua di gerejamu. Enggak bagi saya. Saya berapa dalam kau hidup pengenalanmu akan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Yang sudah dapat kata amin, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Dirimu dan diriku sudah dibeli Yesus. Ya, saya ingat lagi, saya gambarin lagi teman-teman. Sahabat saya namanya Phileo. Phileo ini dia punya uang, dia donatur lah besar. Lalu saya hutang sama dia. Phil, saya hutang 1 miliar dong Phil. 1 bulan saya bayar. Tapi saya kasih bunga ya Pak Bimo. Siap. Bunga 10% ya. 1 bulan bayar. Sahabat 1 hari, berarti kau berbunga 10%. Berarti kalau saya telah bayar, hutang saya menjadi 1,1 miliar. Pada hari yang ke-30, hari terakhir saya bayar.
Saya lihat keuangan saya nggak mampu saya bayar. Pokoknya saya nggak bisa bayar. Apalagi bunganya. Lalu saya minta tolong ke Pak Prana saya cerita sama dia, saya konsul sama dia. Pak Prana, saya punya hutang 1 miliar sama Pak Pilio. Tapi saya nggak bisa bayar. Kapan data tempo? Hari ini Pak. Kalau besok nggak bayar, bunganya 10%, jadi 1,1 miliar. Kalau Pak Prana tahu bahwa saya emang benar-benar nggak punya apa-apa. Saya cuma punya itikat baik untuk bayar hutang saya, dan saya orang yang sangat antusias untuk melayani Tuhan. Pak Prana punya belas kasihan Tuhan dan hati dan menolong saya. Ayo Pak Bimo datang ke rumah Pak Pilio yuk, ayo. Malam hari saya ke rumah Pak Pilio dan Pak Prana. Lalu Pak Prana ngeluarin cek gironya. Dia tulis 1 miliar untuk hutang Pak Bimo kepada Pak Pilio. Dibayar lunas. Tanda tangan Pak Prana, lalu dibayarkan. Lalu Pak Pilio bilang ini sama Pak Prana sama saya. Pak Bimo, Pak Prana, mulai hari ini hutangmu sudah lunas. Dibayar. Nggak punya utang apa-apa lagi, nggak punya tanggungan apa-apa lagi. Sudah dibayar lunas. Saya mau tanya teman-teman yang ada di gedung gereja Lapatar hari ini. Respon saya kepada Pak Prana itu bagaimana? Saya percaya yang pertama, saya ngucapin, Mulyate Godang, Lai Prana Ginting. Terima kasih banyak Pak Prana, sudah tolong saya. Saya yakin yang kedua, saya pulang ke rumah, saya mandi bersih, saya pakai baju rapi saya masak buat makanan terbaik. Ya, nani ura saya buat, susu horbo saya buat, saya bawa kasih Pak Prana. Ini makanan saya terbaik yang saya bisa buat untuk Pak Prana. Yang ketiga, saya yakin setiap nasihat omongan Pak Prana saya dengar. Kenapa? Karena Pak Prana telah bayar hutang saya. Harusnya saudara begitu juga dengan Tuhan. Saudara pulang ke rumah, saudara pulang dari kamar saudara ke ruang ibadah ini bukan karena suatu keharusan, tetapi kehausan karena mengucap syukur sama Tuhan. Memakai baju terbaik yang kau miliki. Kasih persembahan pada Tuhan, bukan hanya tentang materi. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Dalam sel ini, Pak, saya nggak punya uang, Pak. Saya nggak punya pegang uang apa-apa. Ya udah, kasih dirimu yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan bilang ini, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang baik, yang kudus, yang hidup, yang benar di hadapan Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Yang ketiga, saya yakin setiap teguran nasihat firman Tuhan, kau dengar dan kau lakukan. Karena firman Tuhan berkata, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ternyata bukan satu kali muncul ayat ini. Kita buka yuk. 1 Korintus 7 ayat ke-23. Bahasa mirip sekali, titik koma mirip sekali, tetapi goals belakangnya bukan itu. 1 Korintus 7 ayat 23. Firman Tuhan ngomong, menegaskan kepada saudara dan saya. Berarti kalau 2 kali pengulangan muncul dalam satu konteks ya, itu berarti sangat-sangat ditekankan Tuhan, urgensi banget ya, bahwa ini penting. Ayat 23. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Sama kan? Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 2 kali Tuhan ngomong. Artinya kalau kamu sudah lunas dibeli, kamu nggak boleh menjadi hamba dagingmu lagi. Dulu kau memang berbuat jahat, kau dulu berbuat salah, dulu mungkin cabul, mungkin memakai narkoba, apapun yang negatif kau lakukan. Tetapi kau sadar hari ini, kau bukan milikmu lagi. Jangan jadi dagingmu menjadi tuan atas dirimu. Tapi menjadi apa? Yesus menjadi Tuhan atas dirimu. Jadi hari teman-teman, ya, Tuhan pengen setiap saudara saya itu menjadi pribadi-pribadi yang datang kepada Tuhan yang haus. Tapi Pak, hidup saya penuh dosa, Pak. Sama saya dulu. Saudara saya itu dulu sama. Tetapi ketika saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, saya diubah Tuhan. Yuk, kita buka lagi yuk. Roma 6 ayat 19. Saya pengen saudara paham tentang ini. Saudara. Roma 6 ayat 19. Saya lakukan soalnya saudara dulu. Lalu saya menjadi hamba Tuhan hari ini. Roma 6 ayat 19. Ya, saya baca untuk teman-teman. Aku mengatakan hal ini. Paulus ngomong pada jemaat di Roma. Secara manusia karena kelemahan kamu.
Paulus tahu, firman Tuhan tahu, saudara punya kelemahan. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang. Harusnya kamu sekarang ini ya, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi apa? Hamba kebenaran. Membawa kamu kepada pengudusan. Ambil keputusan, masih mau hidup dalam dosa atau hidup dalam roh Tuhan, Roh Kudus. Tinggalin dosa, ikut Yesus hari ini. Yang terakhir, supaya apa? Supaya saudara dan saya dipakai menjadi perkakas Tuhan. Yuk buka yuk. 2 Timotius 2:21. Yang terakhir, saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus. 2 Timotius 2 ayat 21. Sebelum kita terima perjamuan kudus, pahami hal ini, saudara. Surat Timotius ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Berarti ambil keputusan untuk tinggalin dosa. Keputusan untuk ikut Yesus. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya ganti kalimatnya. Jika Bimo menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Bimo akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Bimo dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dulu sampah, sama-sama sampah. Tapi kita bersyukur Yesus pemungut sampah. Dia datang ke tempat pembuangan sampah. Dia cari setiap barang yang masih bisa dipakainya, dipulihkannya, diperbaikinya, dikuduskannya. Untuk apa? Menjadi perabot rumah di dalam Tuhan. Yang sepakat kata amin. Bilang dalam dirimu, itu saya yang siap dikuduskan, dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Tutup Alkitabmu, siapkan hatimu.